Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Fitri Sanusi dengan NIM 2018-04002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perancangan sistem yang saya buat, yaitu sistem informasi tracer study sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah pemrograman Web 3. Di sini ada latar belakang, yaitu ada PI memiliki tujuan untuk membentuk kampus yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran terdidik menjadi salah satu hal yang mendorong PI hadir di tengah masyarakat, hingga jaminan kerja menjadi hal yang paling penting terhadap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Kondisi, kontribusi, dan peran alumni bagi kampus sangat penting didata, karena keberhasilan alumni di masyarakat adalah keberhasilan kampus. Dengan demikian, kampus akan mendapatkan informasi, masukan, dan motivasi untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mempersiapkan calon lulusan lebih secara profesional dan lebih berbasis kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Kegiatan untuk menggali informasi berkaitan dengan alumni tersebut dinamakan sebagai tracer study. Di sini juga ada teori penunjang. Dalam perancangan sistem ini, ada sistem informasi, ada alumni, tracer study, UML, Unified Modeling Language, MySQL, dan PHP. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahapan ini, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi yang menjadi permasalahan dalam proses tracer study. Sehingga output pada tahapan awal adalah list permasalahan yang teridentifikasi yang akan menjadi data awal dalam melakukan perancangan sistem. Yang kedua ada studi pustaka. Pada tahapan kedua ini dilakukan penelusuran atau pencarian literatur yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah yang didapat pada tahapan sebelumnya. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pada tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ada analisis kebutuhan sistem. Pada tahapan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem atau proses apa saja yang dibutuhkan agar perancangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dan tahapan terakhir ada desain sistem. Pada tahapan ini melakukan desain sistem informasi tracer study dengan menggunakan pemodelan UML dan dilanjutkan dengan membangun prototipe sistem berupa user interface. Selanjutnya ada desain database. Di sini ada IRD, perancangan sistem tracer study. Pada IRD ini menjelaskan relasi database yang dibuat di dalam sistem. Sistem ini mempunyai 6 tabel, yaitu tabel alumni, dengan atribut ID alumni, nama alumni, tanggal lahir, jenis kelamin, status, alamat, telepon, email, tanggal masuk, tanggal lulus, cuti, PK, dan ID prodi. Selanjutnya ada tabel prodi dengan atribut ID prodi dan nama prodi. Ada tabel bekerja dengan atribut ID alumni, ID perusahaan, waktu tunggu, gaji dan posisi. Ada tabel perusahaan, yaitu ID perusahaan, nama perusahaan, tahapan perusahaan, email perusahaan. Ada tabel kuliah dengan atribut ID pendidikan, ID alumni, dan IPK. Dan yang terakhir ada tabel pendidikan, yaitu atributnya ID pendidikan, nama kampus, program studi, dan jenjang. Selanjutnya di sini kita langsung ke sistem informasi tracer study yang sudah saya buat. Nah, ketika program di running, kita akan masuk ke halaman login. Di sini kita diminta untuk memasukkan email atau username dan password yang sudah didaftarkan. Sebelumnya, saya sudah menginputkan 2 user, satu sebagai admin dan satu sebagai user atau alumni. Pada login di sini, admin menentukan hak akses penggunaan program. Admin di sini bisa memproses semua program seperti alumni, prodi, company. Ini adalah menu dashboard dari program, yaitu ada sedikit menjelaskan tentang PI, visi dan misi, nilai PI, dan program vokasi. Pertama, kita akan mencoba untuk masuk ke menu alumni.
Nah, di sini menampilkan data alumni yang sudah diinput. Sini juga kita bisa menambahkan tambah alumni. Di sini kita memasukkan data alumni. Di sini ada ID alumni. Dan nama lengkap. Tempat tanggal lahir. Jenis kelamin. Status perkawinan. Ada alamat. Telepon. Email. Tanggal masuk. Tanggal lulus. Ada cuti perkuliahan. Ini ada IPK, nama prodi, nama perusahaan, waktu tunggu bekerja. Ini ada gaji dan posisi pekerjaan. Klik submit. Jika berhasil, data akan masuk dan menampilkan data yang sudah diinput. Nah, di sini udah masuk, ada Amanda Manopo. Selanjutnya kita juga bisa melihat detail data alumni. Di sini menampilkan data alumni secara detail, ada detail alumni dan detail pekerjaan. Selanjutnya kita juga bisa mengedit data alumni. Nah, di sini edit. Nah, data di sini tidak boleh kosong pada saat menginput atau mengedit data. Jika ada salah satu yang dikosongkan, maka akan ada peringatan. Nah, seperti ini, jenis kelamin tidak boleh kosong. Nah, jika berhasil, maka data berhasil diedit. Ini juga kita bisa menghapus data. Nah, sebelum menghapus, di sini ada pesan, Anda yakin mau menghapus data ini, klik OK untuk menghapus, dan klik Cancel untuk kembali ke data alumni. Nah, data berhasil dihapus. Juga ada pencarian, kolom pencarian di sini bisa berdasarkan nama atau berdasarkan ID. Misalnya kita mencari Enter. Nah, di sini maka data akan menampilkan data yang dicari. Sini ada 2015 01004. Selanjutnya ada menu prodi. Nah, pada menu prodi sama, kita juga bisa menginput data prodi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ID dan nama prodi. Submit. Nah, di sini ada peringatan, ID prodi yang dimasukkan sudah ada. Nah, jika berhasil, data prodi akan berhasil diinput. Nah, ini sudah masuk teknik industri. Dan di sini juga kita bisa mengedit data prodi.
Aku klik update. Nah, di sini data berhasil diedit. Di sini juga ada pencarian, di sini juga sama, bisa berdasarkan nama prodi atau ID prodi. Mencari nama teknik mesin, maka akan program menampilkan data sesuai yang dicari. Selanjutnya ada menu company. Nah, pada menu company di sini juga sama, kita bisa menambah data perusahaan, bisa mengedit dan menghapus data perusahaan. Nah, kita akan menambah data perusahaan. Nah, di sini kita menginputkan ID perusahaan, nama perusahaan, dan email perusahaan. Submit. Nah, jika berhasil, data akan ditampilkan. Nah, di sini udah berhasil. Dan kita juga bisa mengedit. Nah, di sini data berhasil diedit. Kita juga bisa menghapus data perusahaan. Sama, akan ada pesan sebelum kita menghapus. Klik OK untuk menghapus. Nah, di sini data berhasil dihapus. Di sini juga ada kolom pencarian. Di sini kita bisa mencari berdasarkan ID atau nama perusahaan. Nah, jika berhasil maka program akan menampilkan data yang dicari. Selanjutnya, ketika klik logout, maka akan kembali ke halaman login. Kita akan mencoba login sebagai user atau alumni. Nah, pada halaman dashboard, alumni ini sama dengan admin. Dan ini ada pemberitahuannya. Sini login sebagai admin atau alumni. Ini ada di sini juga sama, ada 4 menu. Ada menu alumni, prodi, company, dan logout. Pada menu alumni, di sini alumni bisa menambah, mengedit, dan menghapus data alumni. Sama seperti admin. Sini juga ada prodi. Pada menu prodi, alumni hanya bisa melihat data prodi dan melakukan pencarian, serta tidak bisa menambah, mengedit, atau menghapus data prodi. Pada menu company, alumni hanya bisa menambah data perusahaan dan tidak bisa mengedit dan menghapus data perusahaan. Sekian demo program yang sudah saya buat. Terima kasih. Ke kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulannya adalah dengan perancangan sistem informasi data tadi berbasis web yang telah dirancang ini diharapkan para pengguna sistem yang terkait dapat mengaplikasikannya dengan mudah dari hasil pembuatan sistem ini. Harapannya di penelitian selanjutnya perancangan sistem ini akan dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik, seperti penambahan fitur dan menu lainnya yang dapat menyempurnakan sistem ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.